Bab 23. Fancy Chu yang tercengang. Kenapa bisa dia? Melihat Fancy Chu yang sama persis seperti Lancy Chu, telapak kaki Harley Ye melangkah keluar dan dengan kaku ditarik kembali. Dia juga dari sekte Heng Yue. Dengan pikirannya melayang-layang, Harley Ye tiba-tiba berbalik dan melarikan diri, mungkin terburu-buru. Dia tersandung oleh tanaman merambat di bawah kakinya dan jatuh tersungkup ke tanah. Terlepas dari rasa malu, dia bangun dan bahkan merangkak dan kabur menuju kedalaman. Setelah melihat ini, Fancy Chu sedikit mengernyit dan tangan putih langsung meraih. Tak lama kemudian, Harley Ye yang baru saja kabur beberapa langkah, dibawa kembali oleh Fancy Chu seperti ayam. Harley Ye hanya ingin bergerak, namun terpenjara oleh aura kuat Fancy Chu. Senior, pagi-pagi. Harley Ye tersenyum, hatinya dingin, dan dia tidak tahu berapa kali dia mengutuk dalam hatinya. Benar-benar yang namanya musuh sangat berjodoh, ternyata bertemu bintang jahat di sini. Pada saat ini, Harley Ye sudah berduka untuk dirinya sendiri, jantung kecilnya berdebar. Alam Kong Ming terlalu kuat, dan dia pasti memiliki kemampuan untuk memisahkan kepala dan tubuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba, dahi Harley Ye berkeringat dingin. Hanya saja Fancy Chu tidak marah seperti imajinasi dia, juga tidak menunjukkan niat membunuh. Hanya saja aura kuat menekan Harley Ye dengan kuat, dengan mata yang indah seperti ombak, sedikit menyipitkan mata ke arah Harley Ye. Poin terpenting adalah dia bahkan tidak mengenali Harley Ye. Apakah kamu murid sekte Heng Yue? Fancy Chu menatap Harley Ye. Begitu dia mengatakan ini, Harley Ye terkejut. Dia tidak mengingatku. Hati Harley Ye penuh dengan kekhawatiran, ini hanya beberapa hari terakhir. Ingatanmu terlalu buruk. Memikirkan malam indah yang omong kosong itu, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat alisnya. Siapa duga dia akan tidur dengan senior cantik di alam-alam Kong Ming. Dia jelas-jelas demi menyelamatkan orang, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Aku bertanya padamu, apakah kamu murid sekte Heng Yue? Melihat Harley Ye tidak menjawab, Fancy Chu bertanya lagi. Ya. Meskipun dia bergumam di dalam hatinya, Harley Ye buru-buru menunjukkan kartu identitasnya. Fancy Chu melirik kartu identitas dan menatap Harley Ye lagi. Apa yang kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi di sini larut malam? Aku petik rumput spiritual. Lalu kenapa saat lihat aku, kamu langsung lari? Mungkin karena ekspresi Harley Ye sedikit bingung, Fancy Chu menatap Harley Ye lagi. Dan kata-kata itu memberi Harley Ye rasa penindasan yang hebat, seolah-olah kata-kata dan perbuatan Harley Ye berada dalam pengawasannya. Jika Harley Ye berbohong, pasti tidak akan luput dari pandangannya. Apakah aku begitu menakutkan? Aku khawatir kamu akan merampas barang-barangku. Harley Ye dengan santai menjelaskan alasannya, dan berkata dengan ketakutan, bersandiwara dengan lumayan serius, ditambah wajahnya yang polos, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dia adalah anak baik. Rampas barang-barangmu. Fancy Chu merasa geli. Di mana ini? Meskipun itu adalah gunung belakang sekte Heng Yue, itu juga ditutupi oleh formasi batasan wilayah Heng Yue. Selain orang-orang sekte Heng Yue, apakah ada orang dari sekte lain? Akankah tetua sekte Heng Yue merampok murid alam Ningqi? Fancy Chu berpikir bahwa apa yang baru saja dia lakukan membuat anak muda ini takut. Tuh lihat ketakutan seperti itu. Melirik Harley Ye, Fancy Chu tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, dia melihat sekeliling hutan rimbun dengan matanya yang indah, dan kadang-kadang melirik kehampaan, dan bertanya, baru saja, apakah kamu melihat sesuatu yang terbang melewati? Ya, ada cahaya putih yang melintas. Harley Ye memikirkan cahaya putih yang melintas di langit barusan. Kemana perginya?
Timur laut. Harley Ye buru-buru menunjuk ke timur laut, ingin pada saat ini wanita di depannya segera pergi dari sini. Jika dia ingat, hanya Tuhan yang tahu omong kosong apa yang akan terjadi. Mendengar itu, Fancy Chu buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara bercahaya, dan berbisik ke jimat transmisi suara, kakak seperguruan, itu pergi ke arahmu. Jaga di barat daya, jangan mendekat ke sini. Suara di jimat transmisi suara terdengar penuh semangat. Dimengerti. Fancy Chu melambaikan tangannya untuk menyimpan jimat transmisi suara, duduk bersila, dan kemudian membentuk sidik jari dengan kedua tangan. Tiba-tiba cahaya terang naik ke langit di atas kepalanya, membentuk formasi besar di kehampaan. Bang! Segera, ada raungan gemuruh dari timur laut, mengguncang bumi. Aum! Kemudian, ada suara gemuruh yang mengguncang langit. Raungannya sangat aneh, tidak hanya memekakkan telinga, tetapi juga dengan kekuatan magis yang kuat, sehingga pikiran Harley Ye sedikit linglung biarpun jaraknya begitu jauh, dia bahkan terhuyung-huyung di tempat dan hampir jatuh. Setelah melihat ini, Fancy Chu tangan putih menjentikkan sinar spiritual ke dalam alis Harley Ye. Otak Harley Ye dipulihkan kejernihannya. Dia melihat ke timur laut dengan ngeri. Satu raungan hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Dari penglihatannya, dia secara alami bisa melihat cahaya putih yang luar biasa. Sangat bingung, Harley Ye sepertinya telah melupakan Fancy Chu di sebelahnya. Apa itu? Melihat ke arah itu dengan kosong, Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa Fancy Chu juga seharusnya mengikuti cahaya putih. Mereka bertemu di sini, itu murni kebetulan. Selain itu, Fancy Chu melihat Harley Ye terkejut, dan berkata dengan suara yang serius, "Jangan termenung, cepat pergi dari sini." Mendengar itu, Harley Ye bereaksi. Bagaikan mendapatkan amnesti, tubuhnya yang kaku sepertinya dikondisikan untuk bereaksi. Tanpa peduli apa cahaya putih itu, dia terjun ke hutan yang rimbun tanpa menoleh ke belakang, merangkak dan kabur secepatnya. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Fancy Chu melirik Harley Ye yang sepertinya melarikan diri. Jika bukan karena dia harus mengendalikan formasi, dia benar-benar ingin menangkap Harley Ye kembali dan menanyainya lagi. Di kejauhan, Harley Ye telah menghilang. Setelah Harley Ye pergi, ada pelangi lain yang terbang di malam hari, jatuh di samping Fancy Chu, berubah menjadi wanita cantik dengan pakaian putih. Setelah diperiksa lebih dekat, dia tampak persis sama dengan Fancy Chu, tentu saja adalah Lancy Chu. Setelah Lancy Chu jatuh, dia memberikan suara lembut di hatinya. Melihat arah Harley Ye melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Matanya yang indah bersinar dengan aura keraguan, menggaruk kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, napas yang familiar. "Lancy, bukankah kamu sedang bertapa? Kenapa kamu keluar?" Fancy Chu menatap Lancy Chu dengan khawatir. Menarik pandangannya dari sana, Lancy Chu merentangkan tangannya dan mengangkat bahu lagi. Gerakan yang begitu besar, tidak bisa tidak keluar pertapaan. Memang, kerusuhan ini jauh lebih besar dari biasanya. Ekspresi Fancy Chu menjadi serius. Bisakah formasi batasan wilayah ini menjebaknya? Lancy Chu mengangkat kepalanya dan melirik lingkaran formasi di kehampaan, dan kemudian tatapannya jatuh pada Fancy Chu. Kakak seperguruan instruktur sedang mengepung. Fancy Chu menjawab dengan lembut pertanyaan Lancy Chu, ekspresinya sedikit tidak menyenangkan. Akhir-akhir ini benar-benar semakin banyak kerusuhan, tidak tahu apakah masih bisa disegel masa depan. Aku bantu. Melihat ekspresi Fancy Chu yang serius, Lancy Chu juga buru-buru duduk bersila di tanah, mengeluarkan sinar spiritual. Oh ya, ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu dengan seorang pemuda yang aneh. Pemuda yang aneh.
Len Sichu mengedipkan mata dan menatap mata besar Fen Sichu. Meskipun dia telah kultivasi selama hampir 100 tahun, dia masih polos seperti gadis lugu dan selalu ingin tahu tentang segalanya. Intinya, memang sangat aneh. Fen Sichu menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Anggap saja aku tidak bertanya. Bersambung. Bab 24, Jebakan. Setelah keluar dari gunung belakang, Harley Ye berlari kembali ke Sekte Heng Yue dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, langit sudah cerah. Murid Sekte Heng Yue mulai menyerap esensi langit dan bumi. Ketika melihat Harley Ye yang sangat menggenaskan, mereka agak bingung. Ini sangat berbahaya. Tidak peduli dengan tatapan heran di sekitar, Harley Ye melambat, terengah-engah, dan melirik gunung belakang, merasa sedikit takut, seolah berjalan melalui gerbang hantu. Setelah waktu yang lama, dia menenangkan pikirannya perlahan. Dia tidak mengingatku. Jangan-jangan bukan orang yang sama. Tidak mungkin. Masih ada orang di dunia ini yang terlihat sangat mirip. Harley Ye bergumam sepanjang jalan, jika wanita malam itu ada di Sekte Heng Yue, maka dia harus pergi dari sini. Jika itu hanya berwajah mirip, maka tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Aku tidak masuk, aku hanya berdiri di luar gerbang gunung spiritual. Saat dia berpikir, suara yang akrab tidak jauh telah mengganggu pikiran Harley Ye, dan kemudian ada kutukan yang berisik. Bajingan, masih berbohong. Tidak bersikap patuh tinggal di bawah gunung, malah lari ke sini untuk mencuri barang. Lihat dulu identitasmu. Winston Hu. Harley Ye melihat sosok familiar dari jauh. Bukankah itu Winston Hu dari taman spiritual kecil? Pada saat ini, sekelompok murid Sekte Heng Yue telah mengelilinginya, entah memarahi, mencibir, atau meneriakinya, membuat tubuh lemah Winston Hu ketakutan hingga meringkuk, hidung dan wajahnya bengkak, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali, seperti penjahat yang melakukan kejahatan berat. Aku tidak naik, aku hanya berdiri di pintu dan melihat. Winston Hu tampaknya telah menderita banyak keluhan, menundukkan kepalanya dan merintih. Masih berani berdebat, minta dihajar. Seorang murid galak langsung menamparkan wajahnya. Namun, sebelum dia menamparkan, lengannya dipegang oleh satu tangan. Apakah kamu mau mati? Suara dingin tiba-tiba terdengar, Harley Ye yang menyerang. Dia menganggap Winston Hu sebagai kerabat, jadi dia tidak bisa melihat Winston Hu diganggu. Melihat bahwa itu adalah Harley Ye, para murid di sekitar mengambil langkah mundur tanpa sadar. Meskipun hanya murid magang, Harley Ye adalah tipe aneh. Dragon Zhao dari puncak Diyang dan Kelvin Wei dari puncak Tian yang adalah contoh berdarah. Tidak menyerap esensi matahari dan bulan dengan benar, malah menggertak seorang anak yang tidak bisa kultivasi. Kalian benar-benar cukup hebat. Harley Ye melihat sekeliling dengan mata dingin, dan mencibir, jika hebat, ayo bertarung denganku. Mendengar itu, sekelompok murid bergegas berkumpul. Dia melanggar aturan sekte dulu. Mungkin karena ramai dan merasa kuat, murid berbaju putih yang memimpin yang bernama Milisu mencibir. Betul, jika bukan murid Sekte Heng Yue, tidak boleh naik ke gunung spiritual Sekte Heng Yue. Ini adalah aturan dari dulu. Bajingan bernama Winston Hu ini menyelinap. Hanya Tuhan yang tahu apakah dia datang untuk mencuri barang. Harley Ye mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang aturan Sekte Heng Yue. Apalagi, meskipun Winston Hu tinggal di kaki gunung Sekte Heng Yue, dia berbeda dengan Fendi Zhang. Meskipun Fendi Zhang diturunkan ke bawah gunung, dia tetaplah orang dari Sekte Heng Yue, dan dia diadopsi oleh Fendi Zhang. Dalam arti tertentu dia bukan orang Sekte Heng Yue. Aku tidak. Wajah Winston Hu penuh dengan air mata.
aku hanya berdiri di luar gerbang, aku tidak masuk, mereka menyeret aku masuk. Mendengar itu, Harley melirik sekelompok murid dengan mata dingin. Bajingan, kamu berani berbohong. Murid pemimpin berbaju putih yang bernama Milisu menegur, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Weng. Hanya terdengar suara mendengung, Harley menarik pedang berat Tianke secara tiba-tiba. Coba, Harley memandang Milisu dengan dingin. Kenapa, kamu masih ingin menggertak yang lemah di siang hari bolong? Kemudian Milisu berteriak. Teriakannya menarik lebih banyak penonton. Ada lebih banyak orang, Milisu bahkan lebih berani, datang lihat. Harley akan menggertak orang dengan mengandalkan kekuatannya. Menggertak, Harley mencibir, melangkah maju, dan langsung mengayunkan pedang berat Tianke dan dilempar, kalau begitu aku akan menggertakmu hari ini. Melihat hal itu, Milisu buru-buru mencabut pedang spiritual dan menahan secara horizontal di hadapannya. Klik. Suara retak langsung terdengar, dan pedang spiritual Milisu hancur di tempat, bahkan dia kaget hingga muntah darah dan mundur. Pembunuhan, pembunuhan. Milisu bersembunyi di antara kerumunan dan berteriak, seolah-olah sengaja memperburuk situasi, bunuh orang, Harley mau membunuh. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan membunuhmu hari ini. Harley mendengus dingin, dan mengangkat pedang Tianke untuk membunuhnya. Setelah melihat ini, para murid di sekitar memarahi. Di siang bolong, masih berani melakukan kejahatan. Tidak heran kakak seperguruan Su mengatakan bahwa kamu memiliki aura pembunuhan yang kental, memang seperti yang diharapkan. Apakah ada masalah yang tidak bisa dibicarakan? Apakah kamu harus menggunakan kekuatan? Minggir, Harley berteriak keras, dan segera mengayunkan pedang Tianke. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau, dan murid berbaju putih dan kaki tangan rahasianya menambahkan bumbu, sehingga lebih dari satu murid yang mendekat, entah menuduh, atau berteriak, atau memaki. Kirim dia ke aula kedisiplinan. Ketika salah satu murid benar-benar marah, satu demi satu serangan muncul. Pertarungan keroyokan segera dimulai, dan segera ada darah. Wajah Harley sangat dingin, tetapi semua murid yang maju akan ditabrak terbang oleh pedangnya. Samar-samar, dia juga melihat senyum berbahaya Milisu bersembunyi di balik kerumunan. Dia sudah mengantisipasi adegan di depannya, dan semua ini sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Para murid berkumpul untuk berkelahi, yang membuat khawatir orang-orang aula kedisiplinan. Tak lama kemudian, orang-orang aula kedisiplinan turun tangan dengan paksa. Orang yang datang adalah seorang murid yang berbaju ungu, berwajah putih dan memegang kipas lipat. Dia adalah murid pertama aula kedisiplinan, Zendi Yi. Aturan sekte melarang perkelahian pribadi, kalian tidak tahu. Zendi Yi menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, melirik murid yang terluka, lalu melirik Harley. Kakak seperguruan Yi, kamu harus membela kami. Itu Milisu lagi, memegangi dadanya, meneteskan air mata. Meskipun kultivasi dia biasa-biasa saja, kemampuan aktingnya sangat bagus. Kakak seperguruan Yi, Harley mengabaikan aturan, kamu tidak bisa menolerirnya. Mengandalkan kekuatan, dengan semena-mena menggertak sesama murid. Di siang hari bolong, itu benar-benar menyengkelkan. Adegan itu benar-benar menarik beberapa orang mengertakkan gigi dan ingin menarik Harley keluar untuk menyiksa dan membunuhnya di tempat. Mendengar omelan di sekitar, Zendi Yi menatap Harley dan tersenyum mencemooh. Harley, ikut aku ke aula kedisiplinan. Aku berani melakukannya, maka aku berani bertanggung jawab. Harley tampak acuh tak acuh. Setelah menyimpan pedang Tianke, dia hendak mengangkat kakinya, tetapi dihalangi oleh Winston Hu di belakangnya.
Ini semua salahku, ini semua salahku. Jika mau hukum, hukum aku saja. Winston Hu panik. Sambil berkata, dia berlutut di tanah dengan keras, memohon belas kasihan untuk Harley Ye sambil menghaturkan kepalanya. Dia hanya ingin memblokir semua kesalahan untuk Harley Ye dengan tubuhnya yang lemah. Dengan adegan ini, hati Harley Ye bergetar saat dia menyaksikannya. Anak muda tidak dewasa, tolong ampuni dia sekali. Suara tua terdengar, dan Fendi Zhang bergegas datang dengan tongkatnya. Tubuh tuanya sangat reot, dan dia membungkuk untuk meminta maaf. Mendengar itu, Zhen Yi menggoyangkan kipas lipatnya pelan, menatap Fendi Zhang dari atas ke bawah, dan tersenyum. Fendi Zhang, kamu sudah diturunkan ke bawah gunung, kamu seharusnya mengerti aturan di sini, jangan sampai mencari masalah sendiri. Murid Yi, kamu pandang hubungan di masa lalu. Fendi Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Harley Ye. Harley Ye menarik berdiri Winston Hu yang sedang berlutut di tanah, lalu menariknya ke belakang, menatap Fendi Zhang tua. Hatinya penuh kehangatan, dan dia tersenyum. Kakek, bawa kembali Winston Hu. Aku baik-baik saja. Dengan itu, Harley Ye melangkah ke arah aula kedisiplinan. Bersambung.